Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Heni Al-Abidah, nomor induk mahasiswa 4011900078, kelas Ekonomi Syariah C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo. Nah, melanjutkan yang kemarin kita sudah belajar mengenai metodologi penelitian, baik dari penelitian itu sendiri apa, kemudian penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan belajar mengenai desain penelitian kuantitatif. Nah, langsung saja. Kuantitatif sendiri itu merupakan sebuah ilmu ataupun proses dalam menemukan suatu pengetahuan yang itu menggunakan angka sebagai alat analisisnya untuk mengambil hal-hal ataupun keterangan-keterangan yang akan kita ketahui. Kemudian prosedur dari penelitian kuantitatif sendiri itu berawal dari sebuah masalah yang kemudian itu kita merujuk teori, kemudian mengemukakan hipotesis. Setelah itu kita dapat mengumpulkan data-data, kemudian menganalisis data, dan yang terakhir baru kita bisa menyimpulkan dari penelitian yang kita teliti tadi. Kemudian mengenai jenis-jenis penelitian kuantitatif di sini ada 6. Yang pertama yaitu dengan desain eksplanasi. Desain eksplanasi ini merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang menjelaskan tentang suatu generalisasi sampel terhadap populasi, ataupun dapat dikatakan sebagai penelitian yang menjelaskan hubungan, kemudian perbedaan ataupun pengaruh terhadap satu variabel terhadap variabel yang lainnya. Nah, dengan desain eksplanasi ini kita bisa menggunakan analisis induktif. Kemudian jenis yang kedua itu ada desain deskriptif. Di sini penelitian itu menjelaskan tentang suatu yang berhubungan dengan gejala-gejala ataupun keadaan-keadaan sosial. Jenis yang ketiga yaitu dengan penelitian korelasi. Penelitian korelasi di sini merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang di situ untuk melihat adakah hubungan di antara variabel-variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Kemudian jenis yang keempat itu ada penelitian survei. Di sini digunakan penelitian itu dengan melihat sampel dari beberapa ataupun satu populasi. Di sini bisa menggunakan survei dan juga dengan mengumpulkan data. Kemudian jenis yang kelima yaitu dengan menggunakan penelitian ex post facto. Ex post facto di sini di mana variabel bebasnya itu sudah tertreatment ketika penelitian itu berlangsung. Kemudian jenis yang terakhir itu ada metode true experiment. Metode true experiment, kenapa dikatakan demikian? Karena ketika dalam rancangan penelitiannya itu kita bisa mengontrol variabel-variabel bebas yang dimana itu dapat mempengaruhi jalannya suatu penelitian. Kemudian selanjutnya itu ada desain penelitian tokoh. Nah, apa itu desain penelitian tokoh? Nah, desain penelitian tokoh atau studi tokoh itu adalah sebuah pengajian secara sistematis terhadap pemikiran ataupun gagasan seseorang pemikir muslim, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian saja. Menurut Soyan AP, di sini penelitian terhadap tokoh itu pada dasarnya itu hanya meneliti tokoh yang sudah meninggal saja. Namun tidak menutup kemungkinan bahwasanya penelitian tokoh itu bisa dilakukan kepada penelitian yang masih hidup, gitu. Kemudian menurut Arif Farhan dan juga Agus Maimun, di sini terdapat 4 indikator ketokohan seseorang. Yang pertama yaitu berhasil di bidangnya. Yang kedua itu memiliki pengaruh terhadap masyarakat. Kemudian memiliki karya-karya yang monumental yang nantinya itu bisa diwariskan terhadap generasi selanjutnya. Dan yang keempat itu ada ketokohannya itu sudah diakui secara mutawatir. Kemudian dalam pengenalan tokoh sendiri itu bisa dilihat dari latar belakangnya, baik secara internal maupun secara eksternal. Contoh dari melihat latar belakang tokoh secara internal itu contohnya seperti
keadaan si tokoh, kemudian pendidikan, pengalaman, dan juga lain sebagainya. Dan secara eksternal itu contohnya seperti dalam bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, kemudian kereligiusan kepada zamannya, dan juga lain sebagainya. Tujuan dari penelitian tokoh sendiri itu ada 4, yaitu inventarisasi. Di sini merupakan uraian deskriptif terhadap pemikiran dari si tokoh. Kemudian yang kedua ada evaluasi kritis. Di sini dapat dilakukan dengan perbandingan ataupun uraian yang menunjukkan adakah kelebihan ataupun kekurangan dari pemikiran si tokoh tersebut. Kemudian ada juga sintesis. Kemudian mengenai analisis studi tokoh, di sini ada 6. Yang pertama yaitu interpretasi. Di sini merupakan pemahaman mengenai fakta, data, dan juga gejala-gejala terhadap si tokoh, terhadap pemikiran si tokoh. Kemudian yang kedua itu ada konferensi internal. Di sini merupakan adakah keselarasan di antara data-data yang diteliti oleh si tokoh dengan data yang lainnya. Kemudian yang ketiga itu ada inferensi idealisasi dan juga critic approach. Di sini di mana setiap pemikiran tokoh itu dapat dianalisis secara kritis. Yang keempat ada kesinambungan historis. Yang selanjutnya ada bahasa eksklusif dan juga analogal. Dan selanjutnya yang terakhir itu kontribusi si tokoh. Maksudnya di sini apakah ada kaitannya dengan antara pemikiran si tokoh dengan kontribusi yang sudah dilakukan si tokoh terhadap peradaban. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai plagiarisme. Nah, apa yang dimaksud dengan plagiarisme? Jadi plagiarisme dengan kata singkatnya itu merupakan copy paste dari karya orang lain, baik keseluruhan maupun sebagian, tanpa menyebutkan sumber ataupun asalnya, yang itu juga diakui sebagai karya kita. Maka itu bisa disebut sebagai plagiarisme. Kemudian apa sih ruang lingkup dari plagiarisme sendiri? Nah, ruang lingkup ataupun sisi-sisi yang diakui sebagai plagiarisme, di situ yang pertama itu mengutip kata-kata ataupun kalimat orang lain tanpa menyebutkan sumber ataupun asalnya. Yang kedua yaitu dengan menggunakan ataupun memakai gagasan, pandangan maupun pendapat orang lain tanpa menyebutkan sumber dan juga ataupun asalnya. Kemudian yang ketiga menggunakan kata-kata, menggunakan data ataupun informasi milik orang lain tanpa menyebutkan sumber ataupun asalnya. Kemudian yang keempat itu mengakui karya tulisan ataupun pendapat orang lain itu dengan karya kita. Kemudian yang kelima itu melakukan parafrase tanpa menyebutkan sumber ataupun asalnya. Dan yang terakhir itu menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan atau diumumkan oleh pihak lain atau orang lain itu sebagai karya kita sendiri. Kemudian tipe-tipe dari plagiarisme sendiri itu ada 4, yaitu plagiarisme kata demi kata, kemudian plagiarisme data sumber, kemudian plagiarisme secara kepengarangan, dan juga self plagiarism, atau di sini penulis itu mempublikasikan suatu karyanya itu lebih dari satu redaksi publikasi. Kemudian apa sih konsekuensinya, konsekuensi ilmiah dan juga hukum-hukum atas plagiarisme? Nah, seorang plagiator itu terdapat hukum pidana baik secara pidana maupun perdata. Nah, secara pidana itu terdapat dituangkan dalam pasal 380 KUHP, dan juga selain itu diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Nah, selain itu sanksi perdata yang dilakukan oleh seorang plagiator itu juga didasarkan gugatan gitu.
yang sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk tidak terjebak ataupun kita melakukan plagiarisme? Nah, yang pertama yaitu kita bisa dengan menggunakan pengutipan. Yang pertama, di sini kita bisa menggunakan tanda kutip jika kita itu mengambil keseluruhan, mengambil langsung dari satu kalimat tetapi kita dengan menyebutkan sumbernya. Kemudian yang kedua itu menuliskan daftar pustaka atas karya yang kita gunakan tadi dengan baik dan benar. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan parafrase. Di sini melakukan parafrase namun kita tetap menyebutkan sumbernya. Nah, catatannya itu baik berupa dalam footnote, catatan kaki, kemudian catatan pinggir atau endnote, dan juga catatan perut. Kemudian, nah, untuk ketetapan dengan catatan kaki, catatan perut maupun catatan pinggir itu disesuaikan dengan instansinya masing-masing. Nah, kemudian mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.